Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Rabia Astuti, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif beserta rekan mahasiswa yang kami banggakan. Sebelumnya kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Teori dan Paradigma dalam Penelitian Kualitatif. Namun sebelumnya di sini saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada Ayu Komalasari dengan ujung NPM 019, Anis Majarosa 018, Hanifa 002, Muhammad Murtado 030, dan yang terakhir Cinta Pratama Wijayanti 044. Selanjutnya kepada presentator kami persilakan. Yang pertama ada teori dan paradigma dalam penelitian kualitatif. 1. Pengertian teori. Menurut Sugiono 2018, teori merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proporsi yang saling berhubungan secara sistematis dan digunakan untuk menjelaskan serta memprediksi fenomena yang terjadi. Kemudian, menurut Wagira 2015, teori merupakan himpunan konstruksi atau konsep yang saling berhubungan, memiliki batasan dan proporsi yang dapat menyajikan pandangan sistematis mengenai fenomena dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi hubungan antar variabel. Kemudian yang terakhir ada Sukmadinata 2017 yang menjelaskan bahwa teori adalah seperangkat ide, konsep, dan prinsip yang digunakan untuk menerangkan serta memahami berbagai peristiwa atau gejala yang terjadi dalam kehidupan sosial maupun pendidikan. Jadi dari berbagai pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa teori merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proporsi yang saling berhubungan secara sistematis. Selanjutnya ada kedudukan dan fungsi teori dalam penelitian kualitatif. Nah, dalam penelitian kualitatif ini, teorinya ini memiliki kedudukan yang fleksibel dan terbuka. Jadi tidak seperti di penelitian kuantitatif yang menggunakan teori untuk menguji hipotesis. Nah, dalam penelitian kualitatif ini, teorinya berperan sebagai panduan konseptual untuk memahami fenomena sosial, bukan untuk membatasi peneliti. Kalau menurut Sugiono tahun 2020, teori ini membantu peneliti memahami konteks sosial dan memberikan arah awal, tetapi tidak menentukan hasil penelitiannya. Teorinya ini dapat muncul di 3 tahap penelitian, yaitu yang pertama ada tahap awal, ini sebagai orientasi awal untuk memahami konteks. Selanjutnya yang kedua ini selama penelitian. Nah, teorinya ini digunakan sebagai lensa untuk menganalisis dan menafsirkan data. Nah, yang ketiga ini bisa di tahap akhir, yaitu teorinya ini bisa muncul sebagai hasil temuan baru seperti pada pendekatan grounded theory. Nah, dengan demikian, teori dalam penelitian kualitatif ini bersifat dinamis. Ia bisa hadir sejak awal, ataupun berkembang di tengah proses, atau lahir di akhir sebagai penelitian teori baru. Selanjutnya, dari sisi fungsi, teori ini memiliki beberapa peran penting. Yang pertama, teori ini bisa memberi arah dan fokus penelitian, membantu peneliti menemukan aspek penting yang akan diamati. Yang kedua, bisa juga berfungsi sebagai teori menjadi alat interpretasi, yaitu membantu menafsirkan makna data yang dikumpulkan dari wawancara, observasi, maupun dari dokumen. Yang ketiga, teorinya ini juga membantu pengembangan konsep baru secara induktif, sehingga penelitinya ini dapat menemukan pola atau hubungan baru dari data. Dan keempat, teori ini juga berfungsi sebagai sarana refleksi ilmiah untuk membandingkan temuan dengan teori atau penelitian yang sebelumnya. Nah, kalau menurut Creswell dan Pot tahun 2021, teori dalam penelitian kualitatif ini bersifat emergen, artinya dapat muncul dari hasil interpretasi terhadap data yang dikumpulkan melalui teori. Peneliti ini dapat memahami realitas sosial secara lebih mendalam dan memperkaya pengetahuan ilmiah. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa teori dalam penelitian kualitatif ini tidak hanya menjadi dasar berpikir, tetapi juga alat untuk menafsirkan, mengembangkan pemahaman baru, dan memperkuat kontribusi ilmiah penelitian yang dilakukan. Selanjutnya itu ada teori penelitian kualitatif. Jadi, teori ini berperan sebagai dasar berpikir untuk memahami makna dan fenomena sosial secara mendalam. Teori dalam penelitian kualitatif juga dapat digunakan di awal sebagai panduan konseptual atau justru muncul di akhir penelitian.
hasil dari proses analisis data secara induktif. Selanjutnya B. Paradigma dalam penelitian kualitatif. Paradigma penelitian ini merupakan perspektif atau kerangka berpikir yang digunakan peneliti. Berisi cara pandang dalam memandang realitas, mempelajari fenomena, memilih metodologi, serta menginterpretasikan temuan. Dalam penelitian kualitatif ini, paradigma ini berfokus pada pemahaman mendalam, kontekstual, dan holistik terhadap fenomena sosial melalui pendekatan induktif, dengan menekankan makna dan pengalaman subjek setting alamiahnya, bukan pada geometrik statistik. Jenis-jenis paradigma dalam penelitian kualitatif. Yang pertama, post-positivisme. Paradigma ini meyakini realitas itu ada tetapi tidak dapat dipahami secara langsung karena dipengaruhi oleh teori dan pengalaman peneliti. Dalam penelitian kualitatif, paradigma ini menekankan keakuratan melalui triangulasi, refleksivitas, dan analisis sistematis untuk menghasilkan temuan yang kredibel dan terbuka terhadap revisi. Yang kedua, konstruktivisme interpretivisme. Paradigma ini berpandangan bahwa realitas bersifat ganda dan dibentuk melalui pengalaman serta interaksi manusia. Dalam penelitian kualitatif, paradigma ini berfokus pada pemahaman makna subjektif partisipan melalui wawancara, observasi, dan interpretasi mendalam. Yang ketiga, kritikal ideologikal atau kritis. Paradigma ini menilai bahwa realitas sosial dipengaruhi oleh nilai, ideologi, dan kekuasaan. Dalam penelitian kualitatif, paradigma ini digunakan untuk mengungkap ketidakadilan dan mendorong perubahan sosial melalui pendekatan seperti etnografi kritis atau penelitian partisipatoris.